Kedua, kiai yang kaya raya tapi umat yang kasih amplop. Bukan hanya santri usia anak-anak, yang udah bapak-bapak pun ketemu kiainya masih ngesot untuk mencium tangan. Dan yang mencengangkan, ternyata yang ngesot itulah yang kasih amplop. Netizen pun curiga nih bahwa bisa jadi inilah sebabnya sebagian kiai makin kaya raya. Mobil mewah hingga harga miliaran. Sarungnya aja pun merek termahal yang harganya berkisar antara 400 ribuan sampai 12 jutaan rupiah gitu deh. Dan saat kumpul keluarga nih, sana family kecipratan duitnya. Padahal kan harusnya kalau kaya raya mah umatnya yang dikasih duit ya enggak sih? Tapi ya gimana ya, dengan ngasih amplop pada kiai kan diharapkan bisa dapat berkah. Kalau enggak, ya ambil hikmahnya aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, baru-baru ini kita dihebohkan oleh kontroversi yang menyentuh hati. Nurani umat ulama dan santri dihina dalam sebuah tayangan televisi. Banyak yang marah, kecewa, bahkan merasa harga diri Islam diinjak-injak. Tapi sebelum kita ikut terbawa emosi, mari kita duduk sejenak, renungkan, dan pahami apakah ini ujian dari Allah untuk melihat sejauh mana kita mencintai agamanya. Ataukah hanya angin yang harus kita hadapi dengan kepala dingin? Sebelum kita mulai pembahasan mendalam ini, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe agar dakwah ini bisa terus menyebar luas, menjadi cahaya bagi hati yang gelisah, dan kekuatan bagi umat yang mencari kebenaran. Ketika sosok ulama penjaga ilmu dan cahaya Islam dihina, sesungguhnya yang terluka bukan hanya mereka, tapi seluruh umat. Santri yang tulus menimba ilmu di pesantren pun turut merasa tergores. Bagi umat Islam, ulama bukan sekadar guru. Mereka adalah pewaris para nabi, penjaga akidah, dan benteng moral bangsa. Namun, di era modern ini, banyak yang memandang mereka dengan sinis. Kesalahan 1-2 orang sering digeneralisasi, seolah seluruh lembaga keagamaan bersalah. Disinilah letak ujian besar kita. Apakah kita membalas dengan kebencian atau menjawabnya dengan keilmuan dan akhlak? Ujian seperti ini bukan baru pertama kali. Sepanjang sejarah, para ulama selalu menjadi sasaran fitnah dan penghinaan. Tapi mereka tidak pernah berhenti berdakwah karena mereka tahu di balik setiap cercaan ada hikmah besar yang Allah sembunyikan. Ada alasan mengapa ulama sering dijadikan target penghinaan karena mereka adalah simbol moral. Dan suara kebenaran seringkali mengguncang kekuasaan yang lalai. Dalam masyarakat yang sibuk mengejar dunia, suara ulama dianggap mengganggu kenikmatan semu. Media kadang tanpa sadar ikut menormalisasi pelecehan simbol agama demi rating atau sensasi. Namun, kita tak bisa serta-merta menyalahkan semuanya. Ini saatnya umat Islam melek media. Belajar memilah mana yang sekadar hiburan, mana yang sudah menyinggung nilai luhur agama. Inilah pentingnya literasi media dalam Islam Rasulullah. Mengajarkan agar kita berhati-hati terhadap berita. Cukuplah seseorang dikatakan pendusta jika ia menceritakan setiap yang ia dengar. Khatar Muslim. Maka sebelum marah, kita harus memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Marah karena agama dihina adalah hal wajar, tapi Islam tidak pernah mengajarkan kebencian membabi buta. Rasulullah sendiri ketika dihina tidak membalas dengan makian, tapi dengan kesabaran yang menundukkan hati musuh. Ulama mengajarkan membela kehormatan Islam bukan dengan emosi, tapi dengan adab dan ilmu. Justru ketika kita membalas dengan kebijaksanaan, citra Islam semakin harum, bukan sebaliknya. Kekuatan umat bukan terletak pada jumlah amarahnya, tapi pada keteguhan akhlaknya. Disinilah saatnya santri, dai, dan masyarakat menunjukkan wajah Islam yang lembut namun tegas. Media seharusnya menjadi sarana pendidikan dan pencerahan, bukan penghinaan. Tapi ketika nilai komersial mengalahkan moral, maka batas-batas kesopanan mulai kabur. Inilah tantangan zaman. Sebagai penonton, kita memiliki kuasa besar. Setiap klik, setiap tontonan adalah suara. Maka mari gunakan kekuatan itu dengan bijak. Jangan beri ruang bagi tayangan yang menodai agama. Kita tak perlu menyerang balik. Cukup dengan berhenti menonton, berhenti mendukung, dan terus berdakwah lewat media yang bersih dan santun. Pesantren bukan sekadar tempat belajar kitab, ia adalah benteng moral.
tempat di mana anak-anak bangsa belajar adab sebelum ilmu. Santri tidak hanya diajari membaca kitab kuning, tapi juga bagaimana menjadi manusia yang menebar manfaat ketika pesantren dihina. Sesungguhnya mereka tidak jatuh, mereka justru diuji untuk semakin kokoh. Dari pondok-pondok kecil inilah lahir tokoh besar yang membangun negeri. Ulama dan santri telah membela Indonesia jauh sebelum Republik berdiri. Maka menghormati mereka bukan sekadar kewajiban agama, tapi juga bagian dari menjaga jati diri bangsa. Rasulullah pernah bersabda bahwa di akhir zaman, ilmu akan diangkat dengan wafatnya para ulama. Maka ketika ulama dihina, itu tanda bahwa ilmu mulai diremehkan. Tapi Allah tidak pernah meninggalkan umatnya tanpa penuntun. Selama masih ada santri yang tekun menuntut ilmu, masih ada umat yang setia menghormati ulama, maka cahaya Islam akan tetap hidup. Ujian ini adalah panggilan agar kita kembali kepada ilmu, kepada Al-Quran dan Sunnah, dan kepada mereka yang mewarisinya dengan tulus. Saat ini, siapapun bisa berbicara di dunia maya, maka penting bagi umat untuk tidak mudah terprovokasi. Ketika muncul isu yang menyentuh agama, tahan diri, periksa sumbernya, dan cari kebenarannya. Jangan biarkan isu penghinaan justru memekabela sesama muslim. Karena seringkali tujuan dari provokasi bukan hanya menista ulama, tapi juga memecah kekuatan umat. Maka mari bersatu dalam ketenangan, bukan dalam kemarahan. Edukasi anak muda kita agar bijak menanggapi isu sensitif, agar Islam tetap dihormati lewat akhlak pengikutnya. Daripada terus marah kepada media yang salah langkah, mengapa kita tidak menciptakan media sendiri? Dakwah digital, konten edukatif, podcast keislaman semua bisa menjadi jalan untuk mengembalikan cahaya Islam ke tengah masyarakat. Kita tidak boleh terus bergantung pada media besar. Inilah saatnya umat Islam membangun ekosistem informasi sendiri yang berakhlak, santun, dan berilmu. Setiap postingan baik adalah sedekah jariah. Setiap dakwah digital adalah amal yang terus mengalir. Seringkali, fitnah justru menjadi awal kebangkitan. Ketika Islam disudutkan, umat justru bersatu. Ketika ulama dihina, santri semakin semangat menuntut ilmu. Inilah janji Allah, bahwa kebenaran akan selalu menang selama kita bersabar dan istiqomah. Maka jangan takut terhadap hinaan manusia. Takutlah jika Allah berpaling dari kita karena kita berhenti membela kebenaran dengan cara yang baik. Wahai umat Islam, jangan biarkan penghinaan ini memecah kita. Jadikan ia bahan bakar untuk memperkuat pendidikan, memperdalam ilmu, dan memperluas dakwah. Hormati ulama, sintai santri, dan doakan mereka agar tetap kuat dalam menghadapi ujian zaman. Karena selama mereka ada, Islam akan tetap tegak dan Indonesia akan tetap damai. Sahabat beriman, penghinaan terhadap ulama bukan akhir dari segalanya, tapi tanda bahwa perjuangan harus dilanjutkan. Jadikan ujian ini sebagai pengingat untuk semakin dekat kepada Allah dan memperbanyak amal. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe agar dakwah ini semakin luas, menyinari hati-hati yang sedang gelisah, dan menjadi bukti cinta kita kepada Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.